Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 7 Juli 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 7 Juli 2022 terambil dari kitab Samuel yang pertama atau 1 Samuel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-8. 1 Samuel 2 ayat 8 saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 1 Samuel 2 termasuk ayat yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini. Itu merupakan bagian dari doa puji-pujian yang dinaikkan oleh Hana. Karena apa? Hana seorang wanita yang mandul, akhirnya Tuhan mendengarkan permohonan Hana dan kemudian Tuhan mengizinkan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Saudara, apakah pencapaian yang terbesar dalam hidup saudara selama ini? Ada pencapaian yang terbesarnya adalah lulus dari sekolah. Ada pencapaian terbesarnya dianggapnya adalah masuk kerja. Pencapaian terbesarnya adalah kenaikan pangkat. Atau kalau Hana, saya boleh katakan pencapaian terbesar yang dialami oleh Hana dalam hidupnya adalah ketika ia yang disebut mandul, akhirnya Tuhan izinkan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Samuel. Dan itu cukup untuk mengobati sakit hatinya terhadap Penina madunya, ya, istri kedua dari Elkana, ya, yang melahirkan banyak anak bagi Elkana. Sedangkan Hana istri pertamanya yang sebenarnya dicintai oleh Elkana, tapi tidak memiliki seorang anak pun, sehingga Penina seringkali membuli si Hana ini. Nah, saudara-saudara, apapun itu pencapaian terbesar yang saudara alami dalam hidup saudara, bukankah ketika kita sampai di pencapaian itu, perasaan kita hampir sama seperti yang Hana rasakan? Merasa bahwa orang yang hina dari dalam debu, orang yang miskin dari lumpur, kemudian mereka bisa bangkit, ditegakkan, diangkat, dan didudukkan bersama dengan para bangsawan. Kita yang selama ini berlelah-lelah menyusun skripsi, menyelesaikan studi kita, kita yang selama ini berlelah-lelah untuk bekerja tanpa tahu kapan harus naik pangkat, kita yang selama ini merindukan seorang buah hati di tengah-tengah keluarga, dan ketika kita mencapai pencapaian itu, maka sungguh perasaan sukacita luar biasa yang kita rasakan. Seperti orang yang diangkat dari dalam debu, seperti orang miskin diangkat dari lumpur. Seperti itulah perasaan Hana dan perasaan kita ketika kita memperoleh pencapaian yang tertinggi itu dalam hidup kita. Namun saudara, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita
bahwa kalaupun kita bisa mencapai hal-hal seperti itu, maka jangan bermegah, jangan menjadi sombong. Karena apa? Sungguh itu bukan pekerjaanmu, saudara. Itu bukan karena kebaikanmu, itu bukan karena usahamu sendiri, tetapi sungguh itu adalah kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan. Itulah yang harus kita ingat. Karena apa? Karena Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Apa artinya? Kalaupun kita bisa mencapai hal-hal yang baik dalam hidup kita, kita tahu kepada siapa kita harus bersyukur. Kita tahu siapa yang harus kita muliakan dalam pencapaian-pencapaian itu. Kita tahu tangan ajaib mana yang telah menolong kita hingga kita bisa ditegakkan dari lumpur, hingga kita bisa diangkat dari kesengsaraan, dari kehinaan dan debu. Sungguh itu adalah karya Allah dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sebagaimana Hana menyadari karya Allah dalam hidupnya, Hana mensyukuri hal itu. Mari, syukurilah pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatkan dalam hidup kita sebagai berkat anugerah Tuhan. Dan mari kembalikan pencapaian itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana Hana mengembalikan Samuel untuk bekerja di bait Tuhan. Maka baiklah pangkat, jabatan, gelar studi yang saudara raih, anak-anak, jodoh, keluarga, kembalikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kalau pada hari ini kami diingatkan tentang pencapaian-pencapaian yang telah kami dapatkan dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami merasa bahwa pencapaian itu boleh kami raih karena usaha, karena kebisaan, karena kebaikan kami. Tapi sungguh melalui firman-Mu ini kami ditegur bahwa kalaupun kami ada, boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebagaimana Hana menyaksikannya dalam hidupnya, bahwa pencapaian tertinggi yang dia dapatkan melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Samuel. Itu semua karena berkat kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Dan Hana pun mengembalikan Samuel untuk bekerja di bait Tuhan. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk mengembalikan pencapaian-pencapaian kami di hidup kami ini Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun itu. Pangkat, titel studi, keluarga, anak, pasangan hidup. Baiklah kami ingat untuk mengembalikan itu semua menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Berkati kami, jadikan kami pelaku-pelaku firman dalam hidup kami dan bukan hanya sekadar pendengar firman saja. Berkati seluruh jemaat-Mu yang menyaksikan renungan harian pada hari ini. Berikan kepada jemaat-Mu semua kesehatan. Pelihara kami dengan rezeki yang cukup memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Berkati yang dalam proses studi, Tuhan berikan kepintaran dan hikmat. Bagi yang bekerja, Tuhan berkati kami dalam pekerjaan kami. Kami yang berumah tangga, berkati pasangan hidup anak-anak kami. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan hatinya. Yang berbeban berat, berikanlah jalan keluar kepada para jemaat-Mu. Dengarkanlah doa kami ini Tuhan. Dan yang berulang tahun pada hari ini pun Tuhan tambahkan panjang umur, kesehatan dan sukacita dalam hati mereka. Demi Kristus, firman yang menjadi daging, kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Di